disebutkan dalam hadis yang berikutnya dengan beberapa redaksi yang berbeda, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Ya, sebagiannya ya, dikatakan statusnya hasan karena banyaknya jalan sehingga mengangkat dari sebagian riwayat yang dhaif menjadi hasan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, baik menempuh jalan secara hakiki, tadi berjalan kaki dari rumah atau dari masjid sengaja ke sini untuk tafaqquh fiddin. Ya. Baik kakinya kemudian dipanjangkan dengan pedal, artinya dipanjangkan dengan sepeda motornya sehingga sampai di sini, maka keluar dari rumah menuju ke satu tempat yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, yatlubu fihi ilman, mencari dalam perjalanannya itu ilmu, ya. Maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan untuknya dengan sebab aktivitasnya itu jalan menuju surga. Maka Allah akan mudahkan untuknya dengan sebab dia keluar dari rumah ke majelis ilmu, jalan menuju surga. Karena jalan surga itu diterangi dengan ilmu. Jalan surga itu diterangi dengan ilmu. Maka oleh sebab itu harus ada kesungguhan di dalam bertafaqquh fiddin, karena tafaqquh fiddin ini berkaitan dengan keinginan kita untuk menjadi orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa dijauhkan dari neraka dimasukkan dalam surga, sungguh dia beruntung. Dan tidak ada keberuntungan kecuali dengan ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah yang diberikan kesempatan untuk bertafaqquh fiddin, bagi mengkaji ilmu yang pokok, yakni ilmu at-tauhid. Wasilahnya menjadi salah satu dengan saya. Jadi nanti ada kesempatan lain bisa bertafaqquh fiddin kepada ustaz-ustaz yang lain. Ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang bisa mencukupkan seluruh ilmu untuk seseorang. Barakallahu fikum. Beberapa dalil yang disebutkan oleh Dr. Anis Ahmad Karzun di dalam Adab Thalibul Ilm. Beliau termasuk ada seorang alim, ya, di bidang ilmu Al-Quran. Maka beliau dedikasikan bukunya ini Manhajun Tarbawiyun Tawjihiyun lil Ma'ahid Al-Quraniyah. Adalah manhaj pendidikan, konsep pendidikan, ya, bagi pesantren-pesantren Al-Quran. Maka yang pertama beliau sebutkan dalilnya dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Artinya Az-Zumar surah 39 ayat yang Berilah kamu ayat 9. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?
Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Apakah sama orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Orang yang kenal Allah dan yang tidak kenal Allah tidak akan sama. Orang yang mendapat petunjuk melalui Al-Quran tentang kehidupan akhirat tidak akan sama dengan orang yang tidak meyakini adanya kehidupan akhirat. Tidak sama dalam menjalani hidupnya. Tidak sama dalam menjalani hidupnya. Orang yang tahu akan adanya kehidupan akhirat, maka dia akan bangun malam untuk sholat malam, sebagaimana disebutkan di dalam ayat tersebut. Kalau orang tidak yakin dengan kehidupan akhirat, maka dia tidak akan mau menyengaja bangun malam untuk ibadah, kecuali ada keuntungan duniawi atau keuntungan atau kepuasan syahwat. Kalau dia akan melakukan ini, maka di sini orang musyrikin disifati dengan orang yang tidak berilmu. Sementara orang beriman adalah disifati dengan orang yang berilmu. Karena tidak ada iman kecuali dengan ilmu. Maka kadar iman seseorang juga akan dipengaruhi dengan ilmu yang dimilikinya. Maka dalam Usuluddin al-Islami ma'a qawaitihi al-arba', pokok-pokok dinul Islam bersama dengan kaidahnya yang keempat, yang ini sebenarnya kitab yang sudah disusun ulang dalam bentuk pertanyaan, yang kitab aslinya itu kitabnya kecil, yang berbicara tentang 4 kaidah yang wajib diketahui oleh setiap insan. Pertama adalah al-ilmu, dan ilmu yang wajib diketahui dasar adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, dan ilmu tentang dinul Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Itu ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinul Islam bil adillah, yaitu dia kenal Allah, dia kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia kenal agamanya, dia kenal dinul Islam berdasarkan dalil. Maka orang yang tidak kenal Allah sehingga dia tidak ridho Allah sebagai Rabb, yang tidak kenal dengan Rasulullah sehingga tidak pernah ridho dia sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah, orang yang tidak kenal dinul Islam sehingga tidak meyakini kebenarannya, maka dia adalah orang yang tidak berilmu. Maka iman itu terkait erat dengan ilmu, dan disebutkan bahwa 4 kewajiban dasar adalah al-ilmu, kemudian al-amal, yang ketiga ad-da'wah, yang keempat adalah as-sabr. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Maka ilmu urutan pertama, dan dari ilmu yang benar inilah yang kemudian akan menumbuhkan iman di dalam qalbi, akan menumbuhkan iman di dalam qalbi.